Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Angitio, NIM 220 123, Bank dan Lembaga Keuangan. Saya di sini akan menerangkan tentang pasar modal, pasar uang, dan pasar valuasi asing. Pertama, pasar modal. Itu suatu pasar yang diperuntukkan untuk memperdagangkan saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dan memakai jasa para perantara efek. Fungsi modal sebagai alternatif berinvestasi, sebagai jangka waktu panjang, sebagai alat untuk melakukan investasi, sebagai alat untuk melakukan divestasi, dan sebagai alat regenerasi modal perusahaan. Manfaat pasar modal yaitu sebagai wahana pengalokasian, sebagai alternatif investasi, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan melaksanakan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Dan terakhir, meningkatkan aktivitas ekonomi nasional. Keempat, instrumen pasar modal. Yang pertama, saham, obligasi, bukti reg atau reg issue, waran, dan terakhir reksadana. Pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten, kedua perantara emisi, ketiga perusahaan bursa efek, dan keempat perantara perdagangan efek. Lembaga yang terlibat, yang pertama Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM, Lembaga Penunjang Pasar Modal. Kedua, prosedur emisi. Pertama, tahap persiapan, dan dua, penyampaian letter of intent. Ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran. Keempat, evaluasi BAPEPAM, dan terakhir, dengar pendapat terbuka. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana, pasar sekunder, dan terakhir pasar paralel. Pasar uang yaitu pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, kebutuhan likuidasi, modal kerja, dan membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah kiring. Sedangkan pihak yang menanamkan dan bertujuan untuk memperoleh penghasilan dan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, spekulasi. Ketiga, instrumen pasar uang. Interbank call of money. Kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ketiga, sertifikat deposito. Keempat, surat berharga atau pasar uang atau SBPU. Selanjutnya, Banker of Exchange dan commercial paper, treasury bills, dan terakhir repusal agreement. Dan selanjutnya kita masuk ke valuta asing, yaitu suatu mekanisme di mana mata uang suatu ditukar dengan mata uang lainnya. Tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan berupa selisih harga atau harga beli atau harga jual, mendekatkan bunga atau selisih suku bunga atau swap. Untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, mengirimkan uang ke luar negeri, mencari keuntungan, pemagaran risiko, dan terakhir kemudian berbelanja. Jenis transaksinya yaitu commercial, funding, hedging, investasi individu, serta yang bersangkutan yaitu perusahaan, masyarakat perorangan, bank umum, broker, pemerintah, dan terakhir bank sentral, contohnya BI. Margin trading yaitu pembelian falas secara terus-menerus dalam suatu pasar untuk kemudian dijual kembali di pasar lain dan harga yang lebih tinggi. Terus persyaratan margin trading yang pertama dilaksanakan. Kedua, margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit. Ketiga, ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank itu sendiri untuk kepentingan nasabah margin trading. Kelima, jika mengalami kerugian 5% dari modal, maka harus segera menghentikan kegiatan margin trading. Terakhir, margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan dan bulanan. Ya, terakhir, interaksi antar pasar valuta asing dan pasar uang, yaitu pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar falas, yang artinya jika kita hendak menginvestasi uang kita dalam pasar uang, maka kita selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Demikian sebaliknya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan.
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.